Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece oleh Oda Sensei, jalan ceritanya pastinya dibuat semenarik mungkin. Dan salah satu yang menarik dari manga ini adalah mengenai jarangnya diperlihatkan tewasnya seorang karakter. Padahal manga ini menyajikan sebuah pertarungan seru dan juga bisa dibilang pertarungannya sangat mematikan. Tapi tetap saja oleh Oda Sensei semua karakter yang dibuat jarang diperlihatkan tewas. Makanya tidak aneh kalau sampai sekarang lumayan banyak teori-teori yang membahas apakah benar seorang karakter itu tewas atau tidak. Akan tetapi menariknya di dalam manga One Piece chapter ke-1052 ini Oda Sensei menunjukkan sesuatu yang sangat jarang terjadi itu. Ya betul, di manga One Piece chapter terbarunya ini ada sebuah konfirmasi mengenai kematian seorang karakter. Dan mengejutkannya yang dikonfirmasi kematiannya bukan cuma satu orang saja, melainkan dua orang sekaligus. Dan siapakah mereka? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah anggota Akazaya 9 yaitu Izo serta Asura Doji. Dan hal itu terungkap dari percakapan yang dilakukan oleh Kawamatsu, Kinemon serta Marco. Di mana setelah Kawamatsu serta Kinemon membicarakan tentang rencana mereka yang ingin membangun sebuah kuil untuk mengabadikan Oden dan Yasuie serta seluruh daimyo negeri Wano, tiba-tiba Marco datang dan Kinemon yang melihat hal itu langsung menanyakan kepada Marco apakah dia keberatan apa tidak. Dan Marco dengan mudahnya menjawab kalau tentunya dia sama sekali tidak keberatan lantaran menurutnya memang tidak ada peristirahatan yang lebih baik daripada kampung halaman sendiri. Dan karena sebelum Marco datang kita diperlihatkan dengan gambar pedang serta senapan milik Asura Doji serta Izo, jadi bisa dipastikan kalau yang dibicarakan oleh Kinemon serta Marco mengenai peristirahatan terbaik itu adalah untuk kedua orang tersebut. Sebab bagaimanapun Izo merupakan mantan salah satu komandan bajak laut Shirohige yang tentunya juga merupakan teman baik serta teman seperjuangan bagi Marco. Makanya Kinemon meminta pendapat tentang tempat peristirahatan terakhir bagi Izo kepada Marco. Selain itu, kematian Izo serta Asura Doji ini juga semakin diperkuat oleh ucapan Kawamatsu kepada Onimaru, di mana dia bilang suatu saat kami juga mungkin ada di sana. Itu berarti kemungkinan tempat yang dikatakan Kawamatsu kepada Onimaru itu adalah pemakaman yang berada di Ringo. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau Onimaru selama kurang lebih 2 dekade memang selalu melindungi dan merawat pemakaman mantan mendiang majikannya yaitu Shimotsuki Ushimaru. Jadi bisa disimpulkan kalau Izo serta Asura Doji kemungkinan dimakamkan di tempat pemakaman yang sama dengan Shimotsuki Ushimaru, yaitu pemakaman di desa Ringo. Untuk mengingat saja dari kedua orang ini yang tewas pertama kali ialah Asura Doji. Pasalnya karakter bertubuh gempal ini kematiannya berada di manga One Piece chapter ke-1008, di mana dia mengorbankan diri ketika Oden palsu ciptaan Kanjuro berusaha meledakkan diri. Dan karena menahan Oden palsu yang telah dipasangi peledak dengan cara mendorong serta menahan dengan menggunakan tubuhnya inilah akhirnya Asura Doji harus tewas karena terkena ledakan tersebut. Sedangkan untuk kematian Izo baru terjadi di manga One Piece chapter ke-1041. Setelah dia bertarung menghadapi salah satu anggota CP0. Dan meskipun pada akhirnya Izo harus tewas, dia tetap berhasil mengalahkan salah satu anggota CP0 yang konon katanya sangat kuat ini. Padahal ketika akan bertarung Izo telah dalam kondisi terluka. Sedangkan anggota CP0 tersebut masih sehat walafiat. Jadi bisa dikatakan kalau kematian Izo ini sangatlah terhormat bagi seorang samurai. Sebab walaupun dia mati, Izo masih berhasil membawa serta orang yang harus ia hadapi. Apalagi lawan yang ia hadapi adalah salah satu petarung kuat milik pemerintah dunia. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai tewasnya dua anggota Akazaya 9 yaitu Izo serta Asura Doji. Dan jika ada kekurangan dari pembahasan ini, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga seperti biasa kalau kalian memiliki masukan atau pendapat jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang dapat membuat semua yang saya bahas ini semakin lama bisa menjadi semakin menarik lagi.